rumah. Jadi kami pantau melalui CCTV. Jadi kemarin juga dapat apresiasi dari Panglima dan Kapolri yang hadir ke Medan. Jadi ini kami gunakan ya tujuannya untuk memantau masyarakat langsung, warga yang terpapar. Jadi selama dia isolasi, lebih tepatnya sampaikan tadi sesuai dengan instruksi Mendagri, instruksi Gubernur juga, Gubernur Sumatera Utara dan edaran Bapak Wali Kota Medan. Jadi karena lebih dari 6 kasus kami laksanakan isolasi lingkungan ya di Kelurahan Mangga di lingkungan 23. Jadi selama isolasi juga masyarakat warga yang terpapar ya kami berikan pendekatan dengan 3 langkah. Yang pertama, setelah dapat kami temukan melalui tracer ya, dilakukan tracing benar memang berdomisili ya berdasarkan verifikasi oleh kepala lingkungan, tidak lama langsung kami laksanakan penyemprotan desinfektan secara gratis. Yang kedua ya seperti yang gambar di awal ini, langsung puskesmas ya melakukan pemantauan, pemeriksaan, memberikan obat dan vitamin kepada yang terpapar secara gratis. Dan yang ketiga, ini yang paling ujung ya, Bapak Wali Kota Medan juga ya memberikan perhatian. Jadi diberikan yang terpapar positif dan yang kontak erat yang ditahan di rumah untuk tidak berkeliaran atau keluar dari rumah diberikan makan 3 kali sehari, pagi, siang dan malam. Jadi kami libatkan masyarakat di sini yaitu PKK atau Dasawisma untuk pembagian makanan nasi kotak ya itu perhatian Bapak Wali Kota Medan kepada masyarakat yang terpapar agar tetap bertahan di rumah, termasuk juga pemberian bantuan sembako. Jadi ini dihimpun langsung Bapak Wali Kota Medan, juga ada dari Bapak Camat dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility. Ini kami berikan kepada yang terpapar bentuk beras, susu ya, ada minyak dan ada telur. Jadi ini membuat yang terpapar betah di rumah. Ya itu tadi pemberdayaan untuk masyarakat. Jadi juga ini pemberdayaan di posko isolasi. Jadi kami menempatkan pos kamling. Jadi untuk memantau dari malam hingga pagi. Jadi untuk PKK tadi kami fungsikan dia dari pagi sampai dengan sore. Ya tugasnya memantau, memberi semangat melalui CCTV tadi. Kebetulan CCTV itu dilengkapi oleh soundnya. Jadi kita bisa berbicara dari HP, didengarkan oleh yang terpapar langsung ke rumahnya untuk memberi semangat setiap pagi, siang dan sore. Kita beri semangat. Himbau untuk makan, minum vitamin, obat-obatan sehingga yang terpapar ya imunnya bertambah kuat karena diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya, jadi ini sederhana masalah yang ditemukan. Ini kami koordinasi dengan Puskesmas, dengan Babini dan Babinmas yang melakukan tracing memakai aplikasi Silacak. Dan jadi yang kami dapat kasus spesimen positif COVID-19 yang alamat adminduk atau KTP berbeda dengan alamat domisili. Ini sering kami temui, Bu. Sering kami temui ini. Jadi ketika dari dinas kesehatan atau Kominfo memberikan data spesimen melalui camat langsung turun ke kelurahan, kami serahkan ke Paling untuk diverifikasi. Banyak temuan kami yang KTP-nya KTP di Mangga, tapi dia tidak lagi berdomisili. Ya mungkin si warga belum mengurus surat pindahnya. Nah ini banyak kami temukan. Jadi ini data kami kembalikan karena Kepling juga, kepala lingkungan juga yang nomenklatur Medan itu sama dengan RT RW di Jawa. Tidak menemukan nama yang spesimen di alamat tersebut. Jadi kami merahkan, kami kembalikan ke kecamatan kembalikan ke dinas. Dan ini kami tidak tahu apakah ini ditindaklanjuti untuk dilacak. Ini yang kami belum tahu ini. Jadi ini saya sampaikan nanti untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, ya sering terjadi kasus data spesimen yang tidak sampai ke kecamatan dan kelurahan, namun terdata di puskesmas sebagai pasien yang melakukan swab PCR. Ini kami nggak tahu penginputan datanya bagaimana, apakah mungkin terjadi kesilapan ketika mungkin pemecahan untuk masing-masing kecamatan, untuk masing-masing kelurahan, apakah Kemenkes, Dinkes kami juga belum tahu. Tapi untuk saat ini sudah sampaikan melalui kecamatan, disampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, masih ditemukan keramaian ya pada saat pelaksanaan PPKM level 4. Jadi Kota Medan saat ini termasuk kelurahan kami termasuk dalam PPKM level 4 karena masih tingginya kasus positif COVID-19. Jadi dari 3 permasalahan tadi kami coba upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Yang pertama ya itu tadi, yang pertama agar unit kesehatan baik untuk puskesmas, ini kami sampaikan Bu kepada camat agar sampaikan kepada dinas kesehatan sebagai masukan juga agar unit kesehatan ya yang melakukan swab PCR baik puskesmas, rumah sakit swasta, negeri, pemerintah ya agar lebih akurat dalam pendataan. Kalau bisa jangan hanya KTP nomor HP, kalau bisa juga alamat domisili, sekarang dia berdomisili agar dimintakan juga. Tujuannya apa? Ketika nantinya kami contoh di Kelurahan Mangga tidak menemukan orangnya ya, kita bisa mengecek domisilinya di mana di Kota Medan. Mungkin dia bukan di Mangga, sudah pindah. Yang kedua, saran kami agar dibentuk unit pelacak tracer khusus untuk kasus spesimen yang alamat domisili tidak sesuai dengan alamat adminduk atau KTP. Ini kami mohonkan juga ini khusus unit pelacak. Jadi ini yang kita khawatirkan, yang dia tadi tidak punya KTP, yang punya KTP Mangga tapi tidak berdomisili, tidak dilacak sampai ketemu. Takutnya ini yang menjadi ya klaster baru untuk memperluas penyebaran kasus COVID-19. Dan yang ketiga,
Untuk tadi keramaian, jadi di kelurahan sekarang sudah dengan juga sprint Kapolrestabes Medan, kami laksanakan pelaksanaan penyekatan atau sekat mati di titik-titik penting yang dapat membatasi mobilitas masyarakat. Dan telah kami laksanakan sampai dengan tanggal 26 Agustus. Demikian Bu, terima kasih dari Medan. Horas.